Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan ibadah pada umumnya, puasa Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri. Saat orang sedang berpuasa, selain sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunaikan rukun Islam yang keempat, kita juga sedang melatih diri untuk menjalani praktik yaitu takwa dengan yang sebenar-benarnya. Sehingga tepat kiranya jika kita sebut bahwa puasa Ramadan adalah madrasah takwa dengan kurikulum terakreditasi A. Kata takwa mungkin adalah sedemikian familiar bagi semua orang melalui pesan-pesan dakwah di media massa, tayangan-tayangan video islami di ragam platform media sosial, sampai di mimbar-mimbar masjid saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Hampir dipastikan kata yang terdiri dari 5 huruf ini tidak pernah alfa. Dalam pengertian yang sederhana, takwa sendiri adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Tapi seperti yang kita sadari, pesan dari seruan takwa seringnya asal lalu saja. Takwa seolah diobral sedemikian rupa, tapi bagai angin lewat yang melintas kilas dan hilang tanpa bekas. Pendek kata, takwa sangat mudah diucapkan, namun amat sulit untuk diamalkan. Untuk itu, mumpung di bulan Ramadan, tepat kiranya kita bersama merenungi hakikat ajaran takwa dalam puasa. Selain satu rukun puasa Ramadan adalah menahan diri dari makan dan minum sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, jika kita renungi dan pahami betul-betul esensi dari rukun puasa ini, maka kita akan menemukan hikmah dari agung dari ibadah puasa, yaitu menahan lapar dan dahaga, merupakan cara yang paling efektif sebagai langkah awal menuju hakikat takwa. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin menjelaskan kepada seseorang yang sedang berpuasa, yaitu berarti ia sedang mengontrol asupan makanan dan minuman ke dalam tubuhnya yang selama ini menjadi bahan bakar nafsu dalam tubuh. Saat asupan dalam dari makanan pun akan terkendali. Jika nafsu bisa dikendalikan, maka hasrat untuk melakukan maksiat juga hidup. Oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yaitu di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 juga menegaskan bahwa tujuan menjalankan ibadah puasa adalah untuk mencapai ketakwaan, yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya. Ketakwaan tidak saja berbicara soal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya, tetapi juga butuh konsistensi. Artinya dimanapun dan kapanpun seseorang berada, baik saat dalam keadaan ramai atau sepi, saat nasib hidup sedang dalam sejahtera atau susah, dan sejumlah kondisi hidup lainnya, ketakwaan harus selalu dijaga. Dalam sabdanya Rasulullah SAW menyampaikan, ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan yang baik, niscaya kebaikan akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang mulia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam konteks ini, puasa telah mengajarkan kepada kita arti sebuah kejujuran dalam menjalankan ibadah sebagai bentuk ketakwaan. Saat seseorang menjalankan ibadah puasa dan di kamar mandi, misalnya di kamar mandi sendirian, sebenarnya bisa menjadi kesempatan untuk meminum air tanpa ada yang mengetahui. Tapi karena ada rasa tanggung jawab ibadah dan dalam dirinya, ia enggan untuk melakukannya. Ini merupakan cerminan takwa yang diajarkan dalam berpuasa. Lebih jauh, puasa juga merupakan ibadah yang lebih dan susah dideteksi daripada ibadah-ibadah lainnya seperti sholat, menunaikan zakat, dan sebagainya. Membedakan antara orang yang sedang sholat dan yang tidak tentu sangat mudah,
karena orang sholat itu memiliki gerakan yang tampak oleh mata. Berbeda dengan puasa, jika ada orang dua berjalan beriringan, seumpama yang satu berpuasa dan yang satu lagi tidak, kita pasti sulit membedakan mana yang berpuasa dan mana yang tidak. Dengan begitu, orang yang berpuasa hampir mustahil memamerkan puasanya karena memang tidak ada wujud semisal gerakan seperti dalam gerakan sholat yang menandakan di mana yang sedang berpuasa dan mana yang tidak. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pada puasa tidak ada sifat riya atau pamer. Hadis riwayat Al-Bukhari. Inilah yang seharusnya dimiliki oleh hamba yang bertakwa, yaitu menjauhi sifat riya pada semua amal ibadahnya, sebagaimana puasa terbebas dari sifat penggugur pahala ini. Mulai sekarang kita sering memamerkan ibadah di media sosial. Hati-hati, jangan sampai salah niat. Mulai sekarang kita yang sering memamerkan ibadahnya di media sosial, hati-hati jangan sampai salah niat. Alih-alih untuk memotivasi orang lain melalui ibadah yang kita perlihatkan, malah berjerumus dengan sifat riya. Repot kalau sudah begini, bukan pahala yang kita dapat, tapi hanya like dan komentar maupun sanjungan. Setelah kita menunaikan ibadah puasa 1 bulan penuh dengan segala amalan-amalan yang terdapat di dalamnya, maka jangan sampai di momen Ramadan ini menjadi ibadah yang musiman. Artinya segala aktivitas ibadah yang kita lakukan selama Ramadan ini harus tetap kita pertahankan. Mulai selama puasa kita rajin bertadarus Quran, maka kegiatan ini juga harus dipertahankan setelah Lebaran. Sebab ciri-ciri seseorang yang diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah segera mungkin ia merasakan buah dari amal tersebut. Jika amal itu adalah puasa dengan segala amal sunnahnya, maka buah itu adalah konsistensi ibadah-ibadah tersebut selepas di bulan Ramadan pergi. Semoga kita semua bisa melalui Ramadan ini dengan semaksimal mungkin serta mampu menjadikan puasa yang kita jalani ini sebagai pijakan awal dalam menaiki tangga hakikat takwa. Amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.